Oke guys, kali ini itu ada masuk lagi jam tangan buluk tua ya. Nah, kali ini adalah jam branded juga. Namun di sini ada krononya, ini krono bawah atau krono detik ini adalah variasi. Variasi guys. Lalu pada casingnya ini kayak gini tuh kira-kira bisa tak perbaiki menjadi seperti metal yang berkualitas, atau saya rubah warnanya. Nah, sebentar saya teliti terlebih dahulu enaknya diapain. Kalau misalkan ini tak gosok menggunakan ini bisa saja tak buat apa itu seakan-akan adalah metal stainless yang berkualitas tinggi juga bisa saja ya. Namun alangkah lebih baik kalau di sini aku sebentar belum pelajari. Alangkah lebih baik saya pelajari lebih dahulu enaknya dibuat apa setelah kita tahu mengenali jenis dari material berikut. Duh, ini alat-alat yang mana ini? Satu ini pakai inilah. Kalau kotak tidak ada baut pasti dia bongkarnya yaitu dengan ini ya, itu pasti itu. Nah, ini tidak apa-apa kayaknya. Mesinnya ini kalau kayak gini tuh apa ya, mungkin rusak ya, maybe tetapi pembuktiannya nanti ya, gitu. Nah, ini krononya, ini krono variasi. Kalau ada jam kok menggunakan krono variasi kayak gini, semahal apapun jam itu dia akan sangat murah, nilainya sangat murah. Sebagus apapun materialnya dan semahal apapun harganya, kalau menggunakan sistem krono kayak gini ya, krono variasi seperti ini ya, itu namanya krono variasi, itu nilai jualnya akan murah. Karena bagi orang-orang yang mengetahui jam itu merupakan jam tangan sudah pasti imitasi, meskipun jam itu original. Seperti Miras kan juga menggunakan krono variasi seperti ini, itu tidak memiliki nilai jual tinggi atau rendah meskipun materialnya bagus. Jadi kalau misalkan beli jam itu meskipun murah, yang penting krononya hidup, tidak ada variasinya gitu. Oke, di sini aku langsung saja memfinishing ini ya guys ya. Kita coba dulu satu baris ini. Nah, gini ya. Nah, seperti ini guys. Jadi perhatikan teman-teman, kalau beli jam itu jangan yang krono variasi kayak gini. Purna jualnya itu tidak ada. Nah, sekarang kan apapun barang second itu malah yang banyak dicari kan. Banyak beda dengan yang dulu. Barang second kayak dulu tuh terkesan seperti apa ya? Seperti barang yang nggak layak jual atau barang yang tidak layak dipasarkan kalau barang second zaman dulu. Makanya itu ada yang namanya, dari dulu sebenarnya ada ya, ada market second gitu. Seperti apa itu, awal itu dari zaman dulu itu juga ada sebenarnya, zaman dulu awal. Terus apa itu pasar loak itu setiap daerah kan ada pasar loak. Kalau di area Demak ini di mana? Tidak ada, adanya di Kudus. Itu namanya pasar Jember gitu. Dia ada spesialisnya juga, ada khususannya. Kalau yang di Jember itu dia khusus motor, model motor. Kalau di Solo juga ada, bagaimana aku pernah ke sana itu. Kalau awal zaman dulu itu kan pakaian impor ya, impor bekas. Itu sebenarnya ada banyak yang baru, yang masih berlabel juga banyak. Kadang yang menemukan uang juga ada gitu, menemukan cincin. Nah, saya pernah menemukan uang cincin itu dari saku itu jaket awal itu.
Saya belum mengenal itu waktu masih apa ya, waktu sekolah sih sudah kenalnya, sudah itu namanya, kalau di tempat saya itu namanya rombeng gitu. Itu adalah pakaian-pakaian yang menurut saya jijik untuk saya pegang, itu jijik waktu zaman sekolah dulu, itu jijik. Namun setelah dewasa ini, perubahan zaman ini, awal-awal itu banyak dimengerti orang, akhirnya dibuat bisnis besar. Seperti di Jogja itu ada khusus apa ya, Korean style gitu, atau apa, itu adalah barang awal-awal, atau banyak yang digunakan adalah second branded gitu. Itu ternyata banyak diburu orang-orang yang mengerti kualitasnya ternyata bagus guys, bagus banget. Bahkan sampai sekarang itu aku lebih suka, kalau misalkan tentang fashion ya, aku lebih suka barang yang awal-awal itu, barang yang awal-awal. Karena apa, kalau dipakai itu meskipun kita beli, kan aku biasanya ke Matahari gak beli brand Walrus ya gitu, terus apa gitu. Itu kalau dulu aku beli sekitar satu kemeja itu sekarang 600.000 gitu, 600.000. Terus aku menggunakan Cardinal, itu produk saya itu terus. Setelah ngerti produk-produk awal-awal ini gitu, ternyata kualitasnya sangat bagus, dipakai pun bagus gitu. Karena ini awal-awal harganya sudah selangit, sudah mahal karena faktor apa ya, pajak dan lain-lain. Terus image seseorang pun juga tahu ya, awal-awal itu adalah second brand. Kita bisa mendapatkan barang branded dengan harga yang paling murah, yang cukup murah gitu. Kalau dulu itu, ini bolak-baliknya zaman ya. Kalau dulu awal-awal ini tuh banyak dibeli orang-orang pedesaan guys. Orang kota-kota itu megang kayak gini nggak mau. Sekarang kebalik, orang pedesaan tuh gengsi menggunakan awal-awal lah gitu. Sekarang kebalik gitu. Dan yang memburu apa, mayoritas orang kota. Nah kalau misalkan dari segmen apa ya, kemajuan penduduk ya, seperti itu, bahasanya seperti itu. Banyak diburu gitu, daripada kita misalkan uang 50.000 dibelikan apa, celana dari konveksi kayak gitu, dari konveksi. Lalu dibelikan dengan impor ini ya gitu, produk impor atau second brand ini. Itu dari segi desain itu ya lebih bagus impor, dari segi bahan ya lebih bagus awal-awal ini gitu. Kalau barang konveksi biasanya kan ngawur, dipakai pun nggak pantas, rusaknya pun cepat gitu. Dipakai nggak pantas, rusaknya cepat, soalnya bahannya gitu. Kalau dari awal-awal rata-rata dipakai seperti barang mewah, seadanya dijual lagi ya, dijual lagi. Sekarang kan kalau dulu misalkan second bekas kita itu kan dikasihkan tetangga zaman dahulu. Sekarang enggak, kita bisa menjualnya gitu. Atau dulu misalkan tuh, kalau zaman dulu disumbangkan kemana, orang-orang yang punya bencana gitu. Sekarang enggak, ada yang namanya grup relove gitu kan, menggunakan barang-barang itu. Dan yang memiliki pernah jual tinggi yaitu yang second brand tadi, belinya misalkan 50, jualnya bisa lebih dari belinya gitu. Aku mengenal produk itu setelah apa ya, setelah selesai corona. Setelah saya menerapkan traffic error marketing manajemen itu, lalu aku menambahkan produk gitu. Produk yang apa? Produk second brand gitu.
Wah, sebentar guys, itu kipasnya anak saya nggak ada kayaknya, kok masih nyala. Oke, lanjut sambil bekerja sambil membawakan berita gitu guys. Bahkan ada salah satu kita seputar awal-awal ya, atau yang lebih dikenal juga kata thrift ya gitu. Thrift dari bahasanya atau secara harfiah itu memiliki arti apa itu? Hemat ya, hemat. Nah, thrift ini tuh konon kata aja, soalnya saya belum pernah mengetahui atau menjalani sendiri, akhirnya ya cuma sebatas cerita dari orang-orang. Tuh, thrift ini banyak dilakukan oleh mahasiswa Indonesia yang di luar negeri gitu. Ngetrif ya gitu, misalnya gitu. Jadi di luar negeri itu banyak apa itu ya, brand-brand seperti itu yang untuk donasi, sebenarnya untuk donasi, lalu dijual di salah satu market yang namanya second brand ini gitu. Lalu mahasiswa yang dari Indonesia kan uangnya pas, yang kaya pun juga banyak, lebih mencoba untuk menghemat tadi, dia ngetrif gitu. Bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya, itu seperti itu. Bahkan kalau misalkan zaman dulu itu katanya tuh satu bal thrift 100 kilo itu harganya cuma 1 juta, 1 juta hingga 3 juta. Sekarang zaman saya itu harganya bisa mencapai 8 juta, 10 juta per balnya. Nah, itu. Waktu masa apa itu publik mengenal thrift ini dengan semakin bagus, itu aku memasarkan melalui online maupun offline. Untuk offline-nya aku menjajakan di pedagang event. Akhirnya pedagang event itu di kota saya ada ya seperti itu. Pedagang event dimana pusat keramaian atau acara-acara adat itu berlangsung selama kurang lebih 1 atau 2 hari. Di setiap daerah itu ada. Kalau kita mau mengikuti itu ya sampai 1 tahun ada terus, muter terus ada. Namun apa ya, selera customer saat ini itu lebih suka belanja online. Dari perbandingannya saya menjual produk offline dan online itu jualnya tuh secara data itu lebih banyak apa online. Namun ada kelebihannya sendiri, baik online maupun offline. Nah, itu ada kekurangan maupun kelebihannya sendiri-sendiri guys. Gitu ada. Sebagian juga ada yang mengendaki online. Seperti saya itu kalau belanja online terus semua, nggak pernah ke toko, itu nggak mau ke toko, udah nggak mau gitu. Jadi di toko itu aku hanya lihat-lihat barangnya saja gitu. Lalu belinya online gitu. Mulai dari apapun aku lebih online. Jadi waktu aku menjual ini ya gitu, itu di sini belum apa ya, di kontennya kayaknya belum ada di konten ini, karena aku dulu nggak fokus konten karena masih apa itu, masih belum siap memiliki anak kecil dan lain-lain ya. Anak saya masih sangat kecil dan lain-lain.
aku menerapkan hypnoselling. Nah, hypnoselling yang sudah itu, karena memang juga dulu setelah corona itu kan penjualan omset itu bisa sampai 200-300 kali lipat, baik online-nya itu turun, online-nya turun, agak turun, yang marah offline-nya. Kalau masalah corona itu yang naik online-nya waktu corona itu. Pertualangan saya dimulai itu setelah mau corona. Nah itu saya keluar dari zona nyaman itu, seperti itu. Jadi aku mencoba, aku masih belum berwawasan ya, itu membeli second brand ini tuh dengan harga mahal, karena aku masih, tapi sebelumnya sudah kalkulasi dulu, sudah tak perhitungkan, aku sudah berdiskusi sama istri. Nanti aku ini kan baru mulai usaha, pasti ya gitu, pasti itu peluang, kalau di dalam matematika juga ada hitungannya, aku akan mengalami apa, mengalami yang namanya ketidakbelenan, maksudnya tidak tahuan dalam berbelanja, yang otomatis aku akan membeli belanja ini dengan produk-produk mahal. Sudah tak bilangin sama istri seperti itu. Siap, siap. Maka aku berpetualang mulai dari Solo, Jogja, Surabaya, hingga Jakarta. Aku berpetualang naik mobil. Setiap saya singgah, aku belanja produktif ini. Nah, gitu, produktif ini. Produktif ini. Dulu habisnya sekitar berapa ya? Hampir 50 juta. Hampir 50 juta. Tapi termasuk alat-alat toko juga itu. Aku membeli dengan produk yang sangat mahal. Kedua, aku belanja lagi. Nah, gitu. Setelah berpetualang situ, cari sumber lagi dari internet. Nah, sekarang zamannya kan internet, sumber lagi. Tak datangin lagi. Terus sampai ketiga kali. Lalu saya diberitahu orang. Caranya begini, kalau misalnya kita kan ngobrol, akhirnya kita ngobrol, kita sudah punya wawasan sedikit tentang online ya gitu, tentang apa itu barang thrift ini. Akhirnya kita ngobrol sama yang penjual thrift ini. Nah, kita ngobrol akhirnya nyambung, secara tidak langsung orang itu akan menceritakan pengalamannya. Seperti saya ini, dia menceritakan pengalamannya. Terus saya berterima kasih sama orangnya gitu. Terima kasih orangnya, bagaimana cara belanja dan mendapatkan barang yang paling murah itu bagaimana gitu. Dari kita berpetualang itu, terus akhirnya bisa mendapatkan barang yang paling murah. Untuk ukuran apa ya, ukuran produk jalanan saya terbilang paling mahal menjual, karena teman-teman saya itu di pedagang event menjual kayak gitu paling antara 100 sudah mahal, 100 sudah mahal. Dulu aku menjualnya mulai harga berapa, 50 gitu, 85 hingga 500.000 untuk kelas jaket gitu. Jadi kalau misalkan online ini kita ambil untungnya nggak banyak, nah, gitu langsung, soalnya harga apa, harga transparan, kita bertarung. Kalau di dalam offline itu, karena saya memang nggak ada saingannya ya, sampai sekarang pun nggak ada menjual itu online itu, offline itu nggak ada. Kalau di pedagang event itu nggak ada saingannya. Dulu aku menjualnya itu kayak gitu, aku menggunakan mic, nah gitu, bukan lagi hypnoselling ini, dan itu lumayan sekali
keluar tuh ibu-ibu itu dari kalangan apa, kalau di tempat pabrik itu datang semua membeli itu, terus tak videokan, tak kasih tahu istri, rame sampai itu di toko itu habisnya di offline itu rame. Namun kalau kita online itu nggak bisa ambil untung banyak-banyak, nggak bisa gitu, karena harga itu bersaing gitu. Namun kalau kita offline, door to door, face to face gitu, kita bisa memainkan harga, Nah ini kalau udah kayak gini gimana guys enaknya ini? Sebentar kita kasih lagi ya. Sama kayak jam tangan ini guys, jam tangan itu banyak yang dicari itu adalah jam tangan bekas. Karena apa? Kualitasnya udah teruji ya, kayak gini meskipun saya katakan replika atau KW, namanya jam tangan tua, dia teruji, kekuatannya udah teruji, berbeda dengan jam-jam yang beredar di sekarang ini. Yang banyak beredar sekarang ini itu kayak jam-jam kerupuk, saya bilang jam-jaman kerupuk. Jadi kita pakai itu kalau nggak alergi di tangan harga murah, misalkan harga 100, sekarang tuh alergi di tangan, terus cepat korosi dan lain-lain gitu, rata-rata seperti itu dalam pelajari. Namun harga 100 zaman dulu ya tetap mendapatkan produk yang kualitas tadi, yang KW tadi ya, itu namun memiliki kekuatan seperti ini ya, meskipun ini KW ya, itu backcase-nya ya cuma seperti ini KW ya gitu, tapi kekuatannya nggak perlu diragukan. Nah, seperti ini udah kuat gitu, udah sangat mumpuni seperti itu. Oke, ini nampaknya belum bisa langsung saya finishing. Kalau sudah saya finish nanti bentuknya seperti ini guys ya. Kita lihat sendiri, tahu kan bagaimana bentuknya. Cuma ini belum rata finishing saya, jadi saya maksimalkan dulu ya, maksimalkan dulu guys. Chrome-nya ini kita maksimalkan terlebih dahulu. Ini masih dalam seputar thrift gitu. Itu ada salah satu teman saya gitu, teman saya seorang wanita, lumayan parasnya, lumayan bentuk tubuhnya juga lumayan. Dia itu membeli produk-produk thrift ini, lalu dia menjadi modelnya sendiri gitu, sambil menjadi konten kreator. Nah, ini adik tingkat saya itu, tingkat saya, lalu menjual produk-produknya sendiri di IG ya, di IG ya, di IG. Purna jualnya saya lihat itu sangat lumayan, bervariasi mulai harga 200 hingga 500 ribu. Nah, gitu. Jadi dia membeli ini di salah satu
toko second brand ini ya gitu, paling harganya berapa, 200 atau 100.000, dia mengambil keuntungan bisa 500, teman-teman jualnya gitu dengan omset 500.000 per piece gitu. Ingat ya, omset sama laba itu beda. Itu omset sama laba itu beda. Itu kan waktu SD juga sudah diterangkan kan itu. Perbedaan omset, laba itu udah ada sejak SD. Oke, ini kok kayak gini guys ya. Ini mintanya diapain ini guys, kok susah ya finishingnya yang. Nah ini kalau misalkan apa ya, aku memulasnya lebih dalam lagi, dia akan berubah lagi menjadi putih ya gitu, bukan rose gold seperti ini gitu. Oke, sambil saya memfinishing ini ya, saya percepat dulu yang ini ya. Pokoknya intinya seperti inilah, tinggal teman-teman meneruskan gitu. Nah setelah jadi kita finishing seperti ini guys ya gitu, jadi nampak stainless steel profesional gitu. Tinggal ini yang kedua ini kita permasalahannya, ini apa ini, kita bersihkan dulu semua. Aduh, ambil stiker. Nah, kita ambil seperti ini ya. Nah, ini guys, ini sudah bagus ya casingnya ya, jadi putihnya putih profesional, stainless. Pembahasan kedua kita pada krono. Seperti ini kita ambil, kita krononya. Nah, oke, kita bersihkan seperti ini. Nah, gitu. Lalu pada ini kita akan buang krono ini. Kalau misalkan krono itu biasanya itu ada bekasnya kayak gini. Nah gitu, tergantung bekasnya bagaimana. Kalau bekasnya sampai begini kok memenuhi ruang ini, maka kita akan poles sekalian ruangnya gitu. Kita remove ruangnya sekalian gitu. Nah seperti ini guys. Ini ada bekasnya. Setelah kita buang variasi krono itu, sebenarnya kalau nggak ada variasi krono itu malah lebih profesional, namun nggak tahu kenapa pabrik itu malah
meniru gitu. Chrono itu kan mati akhirnya. Kita akan membuang ini. Kalau tak buang pakai ini tuh bagaimana? Sebentar, aku membuang dengan cara halus dulu menggunakan ini ya, menggunakan minyak ini. Kita buang secara halus dulu. Kalau halus tidak bisa, kita gunakan cara kasar gitu. Kayaknya kasar halus ini tidak bisa ini. Gini ya. Oke, cara halus bisa kayaknya. Nampaknya bisa dengan cara halus. Kalau cara halus bisa, gimana ya? Berarti kita gunakan cara halus dulu, namun sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, seperti ini guys, ini bisa digunakan dengan cara halus. Kita kasih lagi minyaknya ya. Nah, seperti ini gitu. Tambah lagi minyaknya. Ini mantap seperti ini. Gitu guys. Oke, kita remove. Remove. Oke. Hati-hati kalau menggunakan dua ini ya. Ini yang satu malah merusak tadi. Oke, sebelum tak remove semua, aku mau apa ini? Mau melubangi dulu tanda yang di situ. Aduh, ini tidak bisa ini pakai kunci L ku mana tadi lah. Kunci L. Kunci L nya mana guys? Kunci L nya mana? Nggak terlihat. Nanti sebentar tak cari dulu kunci L nya guys. Oke, kunci L nya nggak ada, kita bisa menggunakan ini lah, alternatif seperti ini ya, gitu. Nggak bisa ini. Nah, ini apa ini? Waduh, kunci L nggak ada ini. Oke, ini juga ada kunci L. Nah, ini ada kunci L kecil juga ini. Nah. Aduh, tidak pas kunci L kecil. Aduh, ini paling kecil. Nah, ini paling kecil. Kita minta masukin dulu biar tidak hilang. Kunci L paling kecil, yang satunya di mana sih? Lalu apa ini? Aku gunakan apa ini? Oh, ini ya. Nah, gitu. Lalu atak-atak, sebentar cari atak-atak dulu.
Nah seperti ini enggak ada. Nah, aku coba lah pakai yang ini lampu karena tak-taknya enggak ada sih. Ini yang agak susah ini. Aduh. Nah coba ya. Nah sebentar ya, kita lubangin dulu. Nah ini setelah kita lubangin jadi nanti kayak seperti ini ya. Nah ini itu kita bisa lihat ya. Namun ini masih kurang. Ini belum saya putuskan, nanti tak buat bawain, tak buat kalender atau krono juga belum saya putuskan ya. Oke ini belum kasih juga ini. Nah, ini belum tak bawahnya belum tak bersihkan juga. Nah ini sudah aman untuk mesin ya, seperti ini. Namun yang atas ini belum aman, kita remove lagi, remove dengan minyak. Nah gitu. Oke kita remove dari menggunakan ini ya. Waduh ini ada yang kena dikit. Nah itu sangat bagus kali ini, kita gunakan ini aja. Hati-hati ini guys, soalnya kita tidak memperbaiki ini. Nah, tidak bisa diperbaiki, namun hanya meremove ya. Kita itu tidak memperbaiki ini, jadi hati-hati. Kalau satu baris saja terkena, itu sudah fatal. Gitu ya. Nah, kita hilangkan saja garisnya, nggak apa-apa lah. Sudah terlanjur, kita garis hilangkan garisnya kan sudah terlanjur.
hilangkan garisnya. Oh, sudah gini aja. Nah, seperti ini ya. Bersihkan aus. Tadi kalau nyervis kayak gini harus tenang, keadaannya harus tenang. Kalau enggak hasilnya kurang maksimal, guys. Harus mempunyai ketenangan yang mutlak ini. Servis jam tangan seperti ini ya, semua tukang servis harus tenang. Kalau nggak tenang tetap hasilnya kurang bagus. Nah, seperti ini hasilnya, guys. Hasil maksimalnya ya, karena tadi aku itu nggak tenang, ada aja gangguan. Ya rata-rata semua pekerjaan, bukan hanya tukang servis, itu harus tenang. Ketenangan. Oke, ini sudah jadi ya, krono ini. Ini tak buat krono atau tak buat kalender. Kalau misalkan kalender, aku ya tinggal cari kalender seperti ini. Sorry guys. Nah, itu kan servis nggak perlu adab anggar ngawur. Menggunakan adab, nah gitu. Seperti berikut. Nah gitu. Kalau tak kasih seperti berikut tuh kalender. Nah ini aku belum memutuskan atau tak buat krono juga gitu. Nah gitu juga. Nah, seperti ini ya. Ini kita remove dulu, masih ada dikit. Nah gitu. Nah seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini guys, coba lihat tadi bagaimana desainnya, sekarang bagaimana gitu. Oke, tak buat mesin krono kayaknya, tak coba dulu ya menggunakan mesin krono. Oke, mesin krono ini aku menggunakan ini kebetulan ada jam SKM dengan menggunakan mesin krono, gitu tak buat di sini gitu. SKM ini kalau dijual itu nggak ada harganya guys, murah banget SKM ini. Namun dia menembak gitu jam tangan original, meskipun original tapi harganya sangat murah. Itu kita nembak brand-brand yang ternama gitu, seperti ini. Polis ya gitu, orang lebih milih polis SKM. Nah dari SKM ini nanti bisa tak jam-jam dengan merek-merek murah ini di tangan tenaga ahli juga bisa gitu.
akan dibuat menjadi brand-brand yang ternama seperti Alexander itu kita buat sendiri, mudah gitu. Apa itu mudah kita gitu. Yang laku di pasaran merek apa gitu. Namun aku nggak mau guys, karena nggak ada, aku tuh nggak mau membuat konten juga, nggak mau, dosa itu guys. Ya kalau bisnis ada dosanya nggak tahu ya. Kalah sama bisnis. Mau jajarin nggak? Yang mau request. Janganlah nanti pada ngikut semua nanti kamu beli jam-jam harga 10.000 kamu ubah menjadi Alexander Christie. Nggak bercanda guys, bercanda tidak bisa, aku tidak bisa. Oke, kita lepas dulu krononya ini ya. Guys, aduh aku belum cek dulu ini hidup enggak gitu, soalnya udah jam-jam tua, enggak apa-apa lah gitu, enggak apa-apa guys. Ini aku menggunakan mesin Sunon, mesin China. Sunon seperti apa itu udah tak terangkan. Mesin yang aduh, ada yang lepas apa ini? Oh yang lepas ininya ya, pengait mesinnya ya. Enggak, masalahnya pas enggak gitu aja dulu, pasnya enggak. Kalau misalkan tak buat krono, nah ini yang menjadi kendala, ini antara as untuk mesin ini tuh beda sama yang di sini. Ini adanya di menggunakan mesin sini. Oke, maka kali itu kita sikat saja gitu. Kita lepas sekalian. Supaya bisa bagaimana gitu. Ini kita patahkan sekalian ya kaki-kakinya. Nah, kaki-kaki ini harus itu kalau mematahkan kaki ini harus kita finishing seperti ini. Kalau enggak, mesinnya enggak mau masuk. Gitu. Itu mengganggu mesin kalau enggak dibersihkan seperti ini, diratakan seperti ini. Nah, seperti ini. Udah ya. Baru kita senterkan, kita pasang. Oh ini juga tidak center ini guys, tidak center ini, berarti dua-duanya kita sikat gitu. Kaki-kaki mesin kita patahkan semua seperti ini. Oh bisa guys, bisa. Ini kalau tak naikkan dikit, aduh agak gepok dikit ya. Ini seharusnya naik ke atas dikit. Oke, kita
perlebar dikit. Nah, krononya kita perlebar dikit. Menggunakan apa ini enaknya ini? Kalau menggunakan gunain ini aja ya. Nah, gitu. Yang udah tumpul ini. Enggak yes ini guys, enggak yes. Kita gunakan yang ini aja, yang paling kecil lah. Mana tadi kecilnya, mana tadi guys? Ini apa? Cocok gak ini sih? Ini juga tidak masuk ini. Yang paling kecil tadi mana? Ini yang paling kecilnya. Nah ini harus sejajar. Aku harus di sini. Kalau nggak sejajar nanti miring, nggak bagus. Oh ini. Nah gitu. Nah gitu. Sebentar guys, ini aku kok miris guys, miris. Tapi seperti ini. Nah ini ini kurang kencang guys, miris guys. Itu harus ada 2 orang ini. Kalau 1 orang nggak bisa ini, soalnya tangannya cuma 2. Aku bantu dilok ini lah, sejiluk tok. Lah saya urip saya keluarkan. Nah, itu kalau 1 orang itu tidak bisa guys, harus 2 orang. Udah kita hidupkan kayak gini. Lalu karena itu ada bekas burnya, kita bekas bur. Alternatifnya bagaimana? Tenang guys, tenang, alias sudah bisa. Kita akan menutupnya dengan teknik-teknik canggih ya gitu. Gak perlu repot amat aja, gak repot gitu. Gunakan ini aja, set. Nah gitu. Atau kita nanti bisa kasih krononya itu dari jarum yang kecil ini kita ubah menjadi jarum yang besar gitu. Ini 1000 teknik. Nah, 1000 teknik yang wajib dikuasai tukang servis, tukang body and repair. Biasanya servis jam itu cuma apa? Servis mesin aja. Kita jarang servis body seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah. Kita pasang jarum krono ini menggunakan double tip. Double tip, ada double tipnya sebentar. Ribet emang prosesnya.
Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini senternya ini. Oke, kita akan tutup. Atau kalau misalkan dari kita ubah menjadi kalender ya, karena sudah mesinnya itu sudah umum, kita buat kalender bawah juga bisa gitu, seperti ini ya. Nah, gitu tidak nampak, berarti krono, memang krono ya. Kalender tidak bisa ini guys. Bisa aja sih menggunakan kalender kecil, tak coba ya kita menggunakan kalender kecil, mesin kecil. Nah, ini ada mesin kecil gitu. Oh ya, pakai mesin kecil bisa. Pakai mesin kecil yang kalender kecil. Oke, bisa. Enaknya gimana? Krono apa kalender kecil. Namun kalender kecil itu harus kalender bawah guys. Wah, kalender kecil harus kalender bawah ini. Ada ndak? Coba tak cari dulu. Nah, ini ada kalender bawah juga guys ya. Ini kalender bawah juga. Ini tak kasih krono, nah gitu. Tak buat menjadi krono atau bermesin kalender. Nah, kita sesuaikan. Coba kita. Nampaknya kalau misalkan tak kasih kalender, nah gitu. Ini kurang epic ya gitu. Bagaimana kalau misalkan aku kasih krono seperti ini? Ini juga apa ya? Bagus-bagus saja sih. Namun aku harus gimana ya? Ini jarum biasa ini. Jarum biasa, namun aku harus memotong. Nah, memotong jarum ini. Gitu. Ini motongnya di mana ini? Aku sebentar tak cari dulu. Nah, seperti ini guys. Ini tak coba tak potong ya, menggunakan alat seperti ini. Aduh, ini motongnya harus sejajar juga sih. Kalau nggak sejajar sebenarnya nggak apa-apa, kita sejajarkan gitu. Nah, ini nggak apa-apa gini. Oke, kita buat krono aja ya, kita buat krono gitu. Buat mesin krono ini sudah double clip saya gitu. Mesinnya tadi mana? Oh, ini ya. Ini aja.
Nah gini ya. Oke. Aduh aku kok ngantem, untung krononya ini tak patah ini guys, tidak saya patahkan ini. Wah gitu. Untung krononya ini tidak patah, tapi mudah-mudahan bisa lah. Mau tak buang tadi, anjir, ini isolasinya sih. Nah seperti inilah. Gitu. Kita bersihkan dulu. Gitu. Oke, ini tak pasang dulu ya mesin krononya ini. Kemana arahnya ini? Oh sini. Nah ini ya. Oke, ini udah cocok ini pemasangannya. Oke, sekarang krononya ini kita gimana ya? Aduh, ini yang agak jadi kendala ini, kendala dan problem. Kita harus potong gunakan ini saja gunting ya. Kalau menggunakan itu takutnya horor gitu. Kalau gunting kan lebih presisinya enak. Kira-kira mau dipotong panjangnya seberapa gitu. Gitu guys. Masih panjang ya, masih panjang. Gitu ya. Nah udah. Untuk motongnya harus pakai suara gitu biar greget gitu guys. Tuh kalau misalkan orang Cina itu suara ho, nah dalam kungfunya itu mengandung spirit, spirit. Enggak pakai tual ya, spirit aja ya. Nah ini nampaknya gitu ada yang kurang masuk, ini lubangnya tidak masuk. Tidak masuk lubangnya ini. Coba aku menggunakan yang ini. Nah, kalau aku menggunakan ini malah masuk guys, justru aku menggunakan ini itu malah masuk. Yang ini malah tidak masuk ini. Padahal bagus guys. Tapi kalau aku menggunakan ini ya gitu. Bagusnya ini, padahal ini sudah tak potong loh. Warna oranye aku suka loh, malah tidak masuk ini. Kancil tenan ini guys, masuknya malah yang jalannya ini jangkauannya yang asli sih. Oke, inilah tanpa berpikir atau planningnya dulu tuh udah dipikirkan sih.
sebentar. Kalau ini hitam melawan hitam, nah, hitam itu tidak terjadi apa ya, tidak terjadi keindahan, nah, gitu. Dalam kolaborasi, dunia kolaborasinya itu nah. Gimana kalau aku memadukannya dengan warna merah, nah, gitu. Hitam melawan hitam itu tidak bagus, hitam lawannya merah, tidak terlihat guys. Itu orange, sebenarnya itu orange itu bagus, atau kuning kayak gini juga oke, gitu kuning. Nah hijau ini juga ada, ini hijau ini. Nah hijau ini itu bagus, tapi masalahnya ini pas enggak gitu. Bagusnya iya, pasnya enggak gitu. Nah ini tak kasih krono hijau, ini bagus ini. Aku sebenarnya sih lebih suka oranye, tapi krononya enggak mau, krononya maunya hijau. Oke, kita garap hijaunya, kita garap. Nah gitu, garap dengan cara memotong. Gitu. Kalau udah sini ya, kita potong. Ini saya memang sengaja nggak persisikan, memang sengaja saya buat seni seperti ini guys, gitu. Jadi nyamping motongnya. Seperti ini ya. Kalau masih tidak muat ya, saya ganti lagi. Mata saya sebentar. Nah seperti ini ya. Oke seperti ini. Nah gitu. Lalu kita sesuaikan putarannya, kita sesuaikan. Oke kita cek dulu. Soalnya ini jam-jam apa ya, nostalgia ini guys. Nah, jadi waktu itu kalau ceritanya, gitu ceritanya ya. Ini dikasih pemberian sama kekasihnya tuh waktu belum sukses. Jadi belinya jam krono yang variasi, tapi harganya mahal. Setelah sukses dia mau menghidupkan krononya. Nah gitu. Apa yang lo denger itu nggak semuanya bener tapi. Oke, hanya sebatas cerita ya. Kita ganti baterai. Oke, aku cari baterai ya, kok tak cari kok nggak ada, tempatnya pindah ternyata guys. Nah ini kalau ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kalau misalkan dulunya ya ngasih kado atau waktu belum sukses jam tangan itu masih menemani di tangan ya, menemani atau melingkar di taman untuk memanage waktu ya gitu, terutama membantu memanage waktu. Nah ini hidup ya, itu kan krononya variasi ya, variasi itu berarti udah jelek. Nah teman-teman bisa upgrade menjadi hidup seperti ini dengan teknik yang saya ajarkan. Nggak usah ke saya, langsung praktekkan saja gitu, nggak usah datang ke saya, nggak perlu.
langsung praktekkan seperti ini saja. Gitu. Oke. Hidup guys, kalau hidup ini nanti harga jualnya pun ngeri mahal guys. Lalu ini sebentar, ini sebentar, ini kok sebentar ya, ini sebentar, kita senterkan saja mana ini. Nah ini ya, ini tuh kalau misalkan tak kasih sini tuh pas enggak kira-kira gitu. Sepertinya pas, namun secara apa itu kembangan, nah ini untuk corak dan kembangannya antara mesin Chrono Sunon ini sama mesin biasa ini memiliki batikan atau batikan ini batikan as yang sama, nah gitu, yang sama. Namun nggak tahu apakah bisa atau tidak, karena di sini saya melihat menganalisa ada beberapa kembangan di sini tuh diameternya itu beda dikit banget. Nah bedanya dikit banget, gitu bisa atau enggak kita coba. Nah gitu, bisa atau enggak. Nah ini tadi saya lepas, memang kalau nggak dilepas itu mengganggu saya dalam memfinishing. Jadi kita harus kembalikan karena itu berfungsi sebagai apa ya. Nah ini supaya tidak, kalau misalkan kena hujan itu tidak langsung off. Wah, gitu. Gitu ini saya lepas. Cara lepasnya tadi kena kamera enggak? Kalau enggak teman-teman bisa playback kembali ke cara saya jam tangan. Cari atau bisa iya di sini kalau kalian kamera itu udah sering tak contohkan, cuma di situ enggak ada judul resmi, judul spesifik yang mengarah ke cara memasang ini, itu enggak ada ya. Cara melepas ini ya gitu enggak ada. Jadi harus dilihat semua kalau mau bisa secara cepat ya, secara detail ya, harus dilihat semua. Karena kadang saya nggak sempat menampilkannya di sini, nah gitu, tidak sempat menampilkan di konten. Nah lalu di sini itu begini ya. Nah bayangkan guys, polis ya, itu ini jam polis dari yang krononya mati menjadi hidup seperti ini. Keren nggak guys? Ya tetap keren lah. Nah, aku pasang jarumnya. Oke, coba pasang jarum. Oh. Nanti nyangkut enggak sih gitu. Ini tadi pas enggak sih gitu, nyangkut enggak sih, pas enggak sih, nah, gitu. Kita cek dulu oke enggak sih ya, gitu. Nah gini pas berarti ya. Oke ini enggak ada hambatan. Oke Dewan pas, berarti ini pas guys, pas gitu. Bagaimana bro ini yang nyervis bro? Oke, dari krono yang mati kita buat menjadi hidup, krono variasi gitu kita hidupkan, nah, gitu. Keren nggak guys? Gitu guys. Kalau
lihatnya ya detail, jangan disingkat-singkat. Kalau mau tahu secara detailnya, susah payahnya gitu. Kalau disingkat-singkat kadang nggak tahu kesusahannya di mana gitu, maksudnya bagaimana nggak tahu. Udah duhur ini guys, ini servisnya saya patok sekitar berapa ini, 150 guys ya, untuk membuat krono seperti ini dan finishing ya. Nah gitu, pokoknya di tangan apa ya, tenaga ahli serba bisa ini, kita akan berpikir untuk bisa. Oh ini nyervis seperti ini kalau saya ini ya, dari mulai finishing seperti ini sama menghidupkan krono, sama mesinnya, sama baterainya juga gitu, itu cuma 150.000 guys. Enak toh, saya lama mengerjakan ini loh guys gitu. Sebenarnya sih gak lama-lama amat, susah mikir gitu. Terus ini ya, kasih ini ya, kasih ini. Nah, seperti ini ya. Lalu waduh, ininya udah patah guys. Namun enggak apa-apa, patah-patah gitu enggak apa-apa guys. Nah, gitu, patah-patah gini kita bisa masang. Yang penting masih bisa, berarti bisa gitu guys. Nah ini menggunakan sistem kaca yang tebal ini guys. Oke, saya masuk, kita ginikan dulu ya. Nah ini yang agak susah ininya. Sebentar ini. Nah ini mumpung masih di sini ya, masih belum ada kacanya, kita tekan dulu. Nah, oke. Karena kalau misalkan ada kacanya itu rawan, ditekan gini nggak boleh. Kita press dulu ya, karena ini harus dipres. Karena masih belum terpasang kaca gitu, kita press seperti ini. Gitu sampai bunyi tak gitu. Oke, seperti ini baru kita. Nah ini yang jadi kendala dikit ya, nggak banyak, sedikit kendala gitu, sedikit kendala. Lebih pasnya itu, bahasanya enaknya itu.
Seperti ini guys ya. Nah, bagaimana guys? Nah, gitu guys. Jam tua seperti ini, dari yang tadinya apa jelek banget sekarang hidup, tinggal kita cari talinya aja ya. Untuk talinya itu udah tidak perlu tak tampilkan ya, caranya mudah. Aku sudah sering membuat konten ganti strap, ganti tali jam gitu, udah sering. Yang penting ininya jamnya dulu. Nah, untuk talinya teman-teman bisa variasikan gitu dengan teknik-teknik saya, karena untuk memasang tali ini kita harus memiliki jiwa seni ya gitu, jiwa seni atau berpikir dengan seni ya gitu. Pasnya di mana gitu, tepatnya di mana, enaknya bagaimana gitu. Oke, nantikan teknik-teknik saya tetap di channel Dede Lawali.